Kedewasaan spiritual adalah sebuah perjalanan yang seringkali tidak terdeteksi oleh mata kasar. Seperti akar yang tumbuh di bawah tanah, proses ini terjadi dalam kesenyapan, namun memberikan fondasi yang kokoh bagi kehidupan kita. Tidak ada sorak-sorai yang mengiringi pertumbuhannya, tidak ada selebrasi yang menyambut setiap langkahnya. Tetapi dampaknya, seperti aliran sungai yang memahat batu, dapat mengubah arah hidup kita secara mendalam dan abadi. Kesadaran diri adalah pintu gerbang menuju kedewasaan spiritual. Ini bukan hanya tentang memahami diri kita sebagai individu, melainkan juga sebagai bagian dari sesuatu yang lebih besar. Dalam proses ini, kita mulai melihat hubungan antara pikiran, tindakan, dan dunia di sekitar kita. Kita menyadari bahwa segala sesuatu saling terhubung dalam sebuah jaringan yang rumit tetapi sempurna. Namun, kesadaran diri seringkali muncul tanpa pengumuman. Itu datang saat kita sedang merenung dalam diam, saat menghadapi tantangan, atau bahkan dalam momen-momen biasa yang tampaknya tidak signifikan. Itu adalah bisikan lembut yang membimbing kita untuk melihat kehidupan dengan mata baru. Mata yang tidak hanya melihat permukaan, tetapi juga esensi dari segala sesuatu. Bayangkan sebuah bunga yang mulai mekar di pagi hari. Pada awalnya, kelopak-kelopaknya hanya sedikit terbuka, nyaris tidak terlihat ada perubahan. Namun, seiring berjalannya waktu, bunga itu menunjukkan keindahannya yang penuh. Kedewasaan spiritual bekerja dengan cara yang serupa. Kita mungkin tidak menyadari saat-saat kecil di mana kita tumbuh secara spiritual. Saat kita memilih untuk memaafkan daripada menyimpan dendam. Saat kita mendengarkan tanpa menghakimi. Atau saat kita merasa damai meskipun berada di tengah badai kehidupan. Perubahan ini begitu halus sehingga seringkali hanya dapat dikenali dalam retrospeksi, ketika kita melihat kembali dan menyadari bahwa kita tidak lagi menjadi orang yang sama. Spiritual maturity bukanlah sesuatu yang dapat diukur dengan tolok ukur duniawi. Tidak ada sertifikat, penghargaan, atau pengakuan yang menandai pencapaian ini. Namun, ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa kita telah maju dalam perjalanan spiritual kita. Tanda-tanda ini seringkali hadir tanpa kita sadari, seperti cahaya fajar yang perlahan mengusir kegelapan malam. Dalam bab-bab berikut, kita akan menelusuri 7 tanda bahwa Anda telah berkembang secara spiritual, bahkan jika Anda sendiri tidak menyadarinya. Tanda-tanda ini bukanlah tujuan akhir, melainkan cerminan dari perjalanan yang sedang berlangsung, sebuah perjalanan yang mengubah cara kita melihat, merasakan, dan menjalani hidup. Kedewasaan spiritual adalah seni dari kehalusan dan ketidakterlihatan. Itu adalah proses mendalam yang tidak memerlukan pengakuan, tetapi mengubah kita dari dalam. Dengan menyelami tanda-tanda ini, Anda mungkin menemukan diri Anda tersentuh oleh kebenaran sederhana namun mendalam, bahwa dalam setiap langkah kecil dan setiap momen sunyi, Anda terus berkembang menjadi versi terbaik dari diri Anda. Mari kita mulai perjalanan ini, dengan hati yang terbuka dan pikiran yang penuh rasa ingin tahu. Ada seni yang sering terlupakan dalam mendengarkan, sebuah seni yang begitu dalam namun jarang dikuasai. Di era yang dipenuhi kebisingan dan gangguan, kemampuan untuk benar-benar mendengarkan seseorang telah menjadi seperti oasis di tengah padang pasir. Namun, ketika kita mulai berkembang secara spiritual, cara kita mendengarkan berubah dengan cara yang mendalam. Ini bukan lagi sekadar kemampuan teknis, melainkan transformasi yang mencerminkan kedalaman jiwa kita. Kebanyakan dari kita mendengarkan untuk merespon. Kita mendengarkan untuk membalas, memberikan saran, atau bahkan menyela dengan cerita kita sendiri. Dalam percakapan, seringkali kita lebih sibuk memikirkan apa yang akan kita katakan selanjutnya, daripada benar-benar menyerap apa yang sedang diucapkan oleh orang lain. Namun, kemajuan spiritual membawa perubahan. Kita mulai mendengarkan dengan cara yang berbeda, dengan kehadiran penuh. Kehadiran ini bukan hanya tentang memberikan perhatian, tetapi juga tentang menghormati ruang yang diciptakan oleh kata-kata orang lain. Kita belajar untuk tidak terburu-buru memberikan jawaban, melainkan membiarkan keheningan berbicara. Dalam momen-momen itu, orang lain merasa didengar bukan hanya oleh telinga kita, tetapi juga oleh hati kita. Mendengarkan dengan penuh perhatian adalah salah satu bentuk cinta yang paling tulus.
Ketika kita mendengarkan tanpa menghakimi, tanpa menginterupsi, dan tanpa niat untuk memperbaiki, kita memberikan hadiah terbesar yang bisa diberikan kepada orang lain, penerimaan total. Perubahan ini tidak datang dari upaya sadar semata. Itu muncul sebagai refleksi dari transformasi yang terjadi di dalam diri kita. Ketika kita menjadi lebih damai dan selaras dengan diri sendiri, kita secara alami membawa energi itu ke dalam percakapan kita. Mendengarkan menjadi lebih dari sekadar aktivitas. Itu menjadi cara untuk terhubung, untuk membangun jembatan antara jiwa kita dan jiwa orang lain. Ketika Anda mendengarkan dengan penuh perhatian, Anda mungkin menyadari sesuatu yang mengejutkan. Orang lain mulai terbuka dengan cara yang belum pernah mereka lakukan sebelumnya. Mereka merasa aman untuk berbagi pemikiran terdalam mereka, karena mereka merasakan bahwa Anda tidak mendengarkan untuk menilai, tetapi untuk memahami. Ini bukan kebetulan. Ketika kita mendengarkan dengan penuh perhatian, kita menciptakan ruang di mana orang lain merasa dihargai dan diterima apa adanya. Perubahan ini mencerminkan kedewasaan spiritual kita sendiri, sebuah kedewasaan yang memungkinkan kita untuk melampaui ego kita dan hadir sepenuhnya untuk orang lain. Dan mungkin Anda bertanya, bagaimana saya bisa mendengarkan dengan cara ini? Jawabannya tidak terletak pada teknik, tetapi pada transformasi batin. Saat Anda semakin selaras dengan diri sendiri, cara Anda mendengarkan orang lain akan berubah secara alami. Anda akan menemukan bahwa mendengarkan bukan lagi tugas, tetapi sebuah kehormatan, sebuah kesempatan untuk melihat dunia melalui mata orang lain, untuk memahami cerita mereka, dan untuk berbagi perjalanan mereka, meski hanya untuk sesaat. Ketika Anda mendengarkan dengan penuh perhatian, Anda memberikan hadiah yang lebih berharga daripada kata-kata apapun. Anda memberikan kehadiran Anda. Dan dalam memberikan kehadiran itu, Anda tidak hanya mengubah hidup orang lain, Anda juga mengubah diri Anda sendiri. Mendengarkan, dalam bentuknya yang paling murni, adalah sebuah cerminan dari jiwa yang telah matang. Itu adalah tindakan sederhana yang memiliki kekuatan untuk menyembuhkan, untuk menghubungkan, dan untuk menginspirasi. Dalam perjalanan ini, Anda tidak hanya belajar mendengarkan orang lain, Anda juga belajar mendengarkan diri Anda sendiri dan suara kehidupan yang berbicara melalui segala sesuatu. Ada sesuatu yang magis tentang kebijaksanaan. Itu adalah cahaya yang muncul di tengah kegelapan, suara yang berbicara di dalam keheningan, dan jawaban yang datang ketika kita bahkan tidak menyadari bahwa kita sedang bertanya. Kebijaksanaan sejati tidak memerlukan upaya untuk mencarinya. Ia muncul dengan alami, seperti matahari yang terbit tanpa diperintah. Dan saat kita berkembang secara spiritual, kebijaksanaan ini menjadi bagian dari diri kita, sebuah kekuatan alami yang hadir tanpa paksaan. Seringkali kita menganggap kebijaksanaan sebagai sesuatu yang harus dicapai, hasil dari pendidikan, pengalaman, atau analisis mendalam. Namun, kebijaksanaan sejati tidak selalu berasal dari otak yang sibuk memikirkan, melainkan dari hati yang damai. Ketika kita semakin selaras dengan diri kita sendiri dan dengan kehidupan, kita mendapati bahwa kebijaksanaan mengalir melalui kita, seperti aliran air yang menemukan jalannya sendiri. Kadang-kadang, kata-kata atau keputusan bijak keluar dari mulut kita, mengejutkan bahkan diri kita sendiri. Dari mana asalnya? Kebijaksanaan ini datang dari kedalaman diri kita yang sejati, dari ruang batin yang terhubung dengan kebijaksanaan universal yang melingkupi segala sesuatu. Kebijaksanaan yang alami ini bukanlah hasil dari upaya keras atau perencanaan yang rumit. Itu adalah hasil dari perjalanan spiritual yang membawa kita pada pemahaman bahwa kita adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar dari diri kita sendiri. Saat kita melepaskan ego dan belajar untuk percaya pada aliran kehidupan, kita mulai menyadari bahwa jawaban yang kita cari tidak selalu berada di luar diri kita. Sebaliknya, mereka muncul dari dalam, dari tempat yang dalam, tenang, dan penuh kedamaian. Kebijaksanaan ini adalah suara kehidupan yang berbicara melalui kita, membimbing kita menuju keputusan yang selaras dengan kebenaran batin kita. Apa artinya memiliki kebijaksanaan yang alami? Artinya, Anda mampu melihat situasi dengan perspektif yang lebih luas. Ketika konflik muncul, Anda tidak terjebak dalam emosi sesaat, tetapi mampu merespon dengan tenang dan bijaksana. Ketika pilihan sulit harus dibuat,
Anda tidak panik, melainkan mendengarkan intuisi Anda yang membimbing ke arah yang benar. Kebijaksanaan ini tidak selalu terlihat heroik atau dramatis. Itu bisa berupa keputusan kecil yang membawa kedamaian, atau kata-kata sederhana yang menyentuh hati orang lain. Kebijaksanaan alami adalah kesediaan untuk mempercayai bahwa Anda memiliki semua yang Anda butuhkan di dalam diri Anda, dan bahwa kehidupan selalu membimbing Anda menuju kebaikan yang lebih besar. Kebijaksanaan sejati tidak bisa dipaksakan, tetapi dapat diundang untuk hadir. Bagaimana? Dengan menciptakan ruang dalam diri Anda, ruang yang bebas dari kebisingan ego, ketakutan, dan keraguan. Saat Anda meluangkan waktu untuk diam, untuk mendengarkan suara batin Anda membuka pintu bagi kebijaksanaan alami untuk mengalir. Percayalah bahwa Anda tidak perlu tahu semua jawaban di setiap saat. Biarkan kehidupan menjadi mitra Anda. Kebijaksanaan akan datang ketika Anda siap, ketika Anda benar-benar membutuhkan, dan seringkali dalam cara yang tidak pernah Anda duga sebelumnya. Saat Anda mendengar bab ini, cobalah untuk mengenali momen-momen dalam hidup Anda di mana kebijaksanaan berbicara melalui Anda. Ingat saat-saat ketika Anda membuat keputusan yang terasa benar, meskipun Anda tidak bisa menjelaskan alasannya. Atau saat Anda mengatakan sesuatu yang kemudian memberi penghiburan atau inspirasi kepada orang lain, bahkan ketika Anda sendiri tidak yakin dari mana kata-kata itu berasal. Kebijaksanaan alami adalah hadiah dari kedewasaan spiritual. Itu adalah pengingat bahwa Anda bukan hanya individu yang terpisah, tetapi bagian dari jaringan kehidupan yang lebih besar, di mana kebijaksanaan universal mengalir melalui Anda dan untuk Anda. Kebaikan sejati adalah bahasa yang tidak membutuhkan kata-kata. Ia adalah kehangatan yang mengalir dari hati ke hati, sebuah perbuatan yang melampaui kepentingan pribadi dan memancar dari kesadaran bahwa kita semua terhubung. Namun, di dunia yang seringkali dipenuhi dengan transaksi, kebaikan sering disalahartikan sebagai alat tukar, diberikan dengan harapan mendapatkan sesuatu sebagai balasan. Saat kita berkembang secara spiritual, kebaikan dalam diri kita berubah. Ia menjadi murni, tulus, dan hadir tanpa pamrih. Ini adalah transformasi yang tidak hanya memengaruhi bagaimana kita memperlakukan orang lain, tetapi juga bagaimana kita merasakan keberadaan kita sendiri. Kebaikan yang tulus tidak lagi berasal dari kebutuhan untuk diakui atau dihargai. Ia lahir dari tempat yang lebih dalam, sebuah tempat di mana belas kasih menjadi kekuatan utama. Kita mulai melihat orang lain bukan sebagai individu yang terpisah dari kita, tetapi sebagai cerminan dari diri kita sendiri. Ketika kita membantu seseorang tanpa berharap imbalan, tindakan itu menjadi cahaya bagi dunia. Kebaikan tanpa syarat ini bukan hanya sebuah perbuatan. Ia adalah energi yang menyembuhkan, yang menciptakan kehangatan di hati mereka yang menerimanya, dan bahkan di hati kita sendiri sebagai pemberi. Di dunia yang seringkali dipenuhi dengan kontrak sosial yang tidak tertulis, memberi tanpa pamrih terasa seperti tindakan pemberontakan. Namun, inilah esensi kebaikan sejati. Memberi bukan karena kita ingin terlihat baik atau mendapatkan sesuatu, tetapi karena kita merasakan dorongan dari dalam untuk melakukannya. Bayangkan bagaimana rasanya memberi tanpa tekanan, tanpa ekspektasi, tanpa mengharapkan balasan apapun. Kebebasan ini membuka pintu untuk mengalami sukacita yang lebih besar. Sukacita itu tidak datang dari pengakuan orang lain, tetapi dari rasa damai dan kebahagiaan yang timbul ketika kita tahu bahwa kita telah melakukan sesuatu yang baik untuk orang lain tanpa syarat. Ketika kita bertumbuh secara spiritual, kebaikan tidak lagi terasa seperti tugas atau kewajiban. Ia menjadi cara hidup. Kita mulai melihat setiap momen sebagai kesempatan untuk menunjukkan kebaikan, tidak peduli seberapa kecil atau besar. Itu bisa berupa senyuman kepada orang asing, membantu seseorang tanpa diminta, atau hanya menjadi pendengar yang baik. Kebaikan yang tulus adalah cerminan dari hati yang telah matang secara spiritual. Ia adalah tanda bahwa kita telah melampaui kebutuhan ego untuk dihargai dan mulai hidup dari tempat yang lebih dalam, tempat di mana cinta dan belas kasih mengalir dengan bebas. Kebaikan yang sejati memiliki kekuatan untuk mengubah dunia, satu tindakan kecil dalam satu waktu.
Ketika kita memberi tanpa syarat, kita menciptakan gelombang kecil yang menyebar jauh melampaui apa yang bisa kita lihat. Seseorang yang menerima kebaikan kita mungkin terinspirasi untuk melakukan hal yang sama kepada orang lain, dan rantai ini terus berlanjut. Bayangkan dunia di mana kebaikan tanpa syarat menjadi norma. Dunia di mana orang membantu satu sama lain bukan karena mereka harus, tetapi karena mereka ingin. Ini adalah dunia yang kita bangun setiap kali kita memilih untuk menunjukkan kebaikan tanpa mengharapkan balasan. Memaafkan adalah tindakan yang sering salah dimengerti. Di dunia yang penuh dengan kesalahan dan luka, memaafkan sering dianggap sebagai tanda kelemahan, sebuah pengakuan bahwa kita menyerah atau melupakan kesalahan orang lain. Namun, bagi mereka yang berkembang secara spiritual, memaafkan adalah kekuatan yang membebaskan, sebuah langkah menuju kedamaian batin, dan tanda bahwa kita tidak lagi terikat pada luka masa lalu. Memaafkan bukanlah tentang membenarkan kesalahan atau melupakan luka, melainkan melepaskan belenggu yang mengikat kita pada rasa sakit. Ini adalah pemberian yang kita berikan kepada diri kita sendiri, bukan hanya kepada orang lain. Ketika kita berpegang pada kebencian, itu seperti memegang bara panas dengan harapan melukai orang lain. Luka-luka dari masa lalu terus membara dalam diri kita, mencuri kebahagiaan kita di masa kini, dan menghalangi pertumbuhan kita. Namun, memaafkan adalah tindakan melepaskan bara itu. Memaafkan tidak berarti melupakan atau menghapus rasa sakit, tetapi memilih untuk tidak membiarkan rasa sakit itu menguasai kita. Ini adalah keputusan sadar untuk membebaskan diri dari energi negatif yang melelahkan kita secara emosional dan mental. Dalam tindakan memaafkan, kita mengambil kembali kendali atas hidup kita dan memberi ruang bagi kedamaian dan penyembuhan. Saat kita memaafkan, kita melepaskan beban berat yang sering kita bawa tanpa sadar. Kepahitan adalah racun yang kita konsumsi sendiri, sementara memaafkan adalah obat yang memulihkan. Ketika kita memaafkan, kita tidak hanya membebaskan orang lain tetapi juga membebaskan diri kita sendiri. Kebebasan ini memberikan ruang bagi kebahagiaan, kedamaian, dan cinta untuk berkembang dalam hidup kita. Kita mulai melihat dunia dengan mata yang lebih terang, dengan hati yang lebih ringan, dan dengan semangat yang lebih berani untuk bergerak maju. Ada kesalahpahaman bahwa memaafkan berarti membenarkan tindakan orang lain. Namun, ini jauh dari kebenaran. Memaafkan bukanlah tentang memberi mereka izin untuk menyakiti kita lagi, tetapi tentang memilih untuk tidak membawa luka mereka lebih jauh dalam perjalanan kita. Memaafkan adalah tindakan cinta terhadap diri sendiri. Ini adalah pengakuan bahwa kita pantas untuk bebas dari rasa sakit yang disebabkan oleh orang lain. Dalam proses ini, kita juga belajar menempatkan batasan yang sehat, memastikan bahwa kita tidak lagi menjadi korban, tetapi tetap memelihara hati yang terbuka. Seiring dengan pertumbuhan spiritual kita, memaafkan menjadi lebih mudah. Ini bukan karena kita menjadi lemah, tetapi karena kita menjadi lebih kuat. Kita memahami bahwa setiap orang, termasuk diri kita sendiri, sedang berjuang dalam perjalanan hidupnya. Kita melihat luka mereka, ketidaksempurnaan mereka, dan memahami bahwa kita semua membuat kesalahan. Dalam kedewasaan spiritual, kita menyadari bahwa memaafkan adalah bagian dari cinta yang lebih besar, cinta terhadap diri sendiri, terhadap orang lain, dan terhadap kehidupan itu sendiri. Kita melepaskan dendam dan kebencian, tidak karena kita tidak peduli, tetapi karena kita memilih kedamaian di atas semua itu. Memaafkan mungkin terasa sulit, terutama ketika luka begitu dalam. Namun, seperti perjalanan spiritual lainnya, memaafkan dimulai dengan langkah kecil. Langkah pertama adalah niat untuk melepaskan, untuk berdamai, untuk membebaskan diri. Luangkan waktu untuk merenungkan rasa sakit Anda. Akui keberadaannya tanpa menghakimi. Kemudian, bayangkan seperti apa hidup Anda, tanpa membawa rasa sakit itu lagi. Rasakan kebebasan dan kedamaian yang datang dari melepaskan. Langkah demi langkah, Anda akan menemukan bahwa beban yang pernah terasa, tak tertahankan mulai menghilang. Ada sesuatu yang tak terlukiskan tentang kehadiran seseorang yang tenang dan damai. Mereka mungkin tidak berbicara banyak atau mencoba mengubah apapun di sekitar mereka.
Tetapi keberadaan mereka terasa seperti oasis di tengah hiruk-pikuk kehidupan. Kehadiran mereka tidak hanya membawa rasa nyaman bagi diri mereka sendiri, tetapi juga memiliki efek mendalam pada orang-orang di sekitar mereka. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dipaksakan atau dipelajari dari luar. Energi yang menenangkan adalah buah dari perjalanan batin, hasil dari keselarasan antara jiwa dan kehidupan. Mereka yang telah berkembang secara spiritual memancarkan kedamaian yang nyata, bukan karena mereka kebal terhadap kesulitan hidup, tetapi karena mereka telah menemukan pusat ketenangan di dalam diri mereka sendiri. Saat Anda berada di dekat seseorang yang telah menemukan kedamaian batin, Anda tidak bisa tidak merasa terpengaruh. Mereka seperti lilin yang menyala dalam ruangan gelap. Cahayanya mungkin tidak terang, tetapi cukup untuk membawa kehangatan dan rasa aman. Kedamaian yang mereka pancarkan adalah hasil dari perjalanan panjang untuk memahami diri sendiri, menghadapi ketakutan terdalam mereka, dan melepaskan keterikatan yang tidak perlu. Mereka tidak lagi terganggu oleh hal-hal kecil, dan karena itu, mereka mampu menjadi batu karang yang kokoh di tengah badai kehidupan. Orang-orang ini tidak perlu berbicara tentang kedamaian, mereka adalah perwujudannya. Bahkan dalam keheningan, kehadiran mereka berbicara lebih keras daripada kata-kata. Kedamaian mereka menular, menyebar seperti riak di air, memberikan ketenangan kepada siapa saja yang bersentuhan dengan mereka. Kedamaian batin bukan hanya pengalaman pribadi, itu adalah energi yang memengaruhi lingkungan sekitar. Ketika Anda hadir dengan hati yang tenang, orang lain akan merasakan perbedaannya. Mereka mungkin tidak tahu mengapa, tetapi mereka akan merasa lebih nyaman, lebih aman, dan lebih mampu menghadapi tantangan mereka sendiri. Ini adalah salah satu hadiah terbesar dari pertumbuhan spiritual, kemampuan untuk menjadi sumber ketenangan bagi orang lain. Di dunia yang seringkali dipenuhi dengan kecemasan dan ketegangan, keberadaan seseorang yang damai bisa menjadi seperti napas segar. Mereka tidak perlu memberikan solusi. Kehadiran mereka saja sudah cukup untuk menginspirasi perubahan. Ketenangan ini tidak datang dari luar, tetapi dari dalam. Itu adalah hasil dari melepaskan konflik batin, menerima diri sendiri apa adanya, dan memahami bahwa hidup tidak perlu sempurna untuk indah. Orang yang damai tidak lagi mencari validasi dari luar. Mereka tidak merasa perlu membuktikan diri kepada siapapun. Ketika mereka berbicara, kata-kata mereka memiliki kekuatan, bukan karena volume atau retorika, tetapi karena berasal dari tempat yang jujur dan penuh keyakinan. Ketenangan mereka tidak berarti mereka tidak pernah marah atau kecewa, tetapi mereka tahu bagaimana mengelola emosi mereka. Mereka telah belajar untuk tidak bereaksi secara berlebihan, tetapi untuk merespons dengan bijaksana. Ini adalah hasil dari latihan kesadaran, refleksi, dan ketekunan dalam perjalanan spiritual mereka. Dunia membutuhkan lebih banyak orang yang membawa energi yang menenangkan. Di tengah kekacauan, kita sering mencari tempat berlindung, seseorang yang bisa memberikan rasa aman tanpa menghakimi. Anda memiliki kemampuan untuk menjadi orang itu, sumber kedamaian bagi mereka yang membutuhkan. Caranya adalah dengan memulai dari dalam diri sendiri. Latihlah untuk menemukan kedamaian Anda, tidak peduli seberapa sibuk atau sulit hidup Anda. Meditasi, refleksi, dan momen hening dapat membantu Anda menemukan pusat kedamaian itu. Dan saat Anda menemukan ketenangan dalam diri Anda, itu akan mulai memancar secara alami kepada orang lain. Dalam dunia yang sibuk dengan hiruk-pikuk opini, ekspektasi, dan tekanan sosial, kebebasan sejati jarang ditemukan. Kebanyakan orang menjalani hidup mereka dalam bayang-bayang apa yang akan dikatakan orang lain, atau bagaimana saya akan dinilai. Namun, bagi mereka yang telah berkembang secara spiritual, kemerdekaan sejati tidak lagi terikat pada validasi eksternal. Ini adalah kebebasan yang muncul dari dalam, kebebasan untuk menjadi diri sendiri tanpa takut penilaian atau kritik. Kemerdekaan dari penilaian sosial bukanlah pemberontakan, melainkan penerimaan diri yang mendalam. Ini adalah pengakuan bahwa hidup Anda adalah milik Anda, dan Anda tidak perlu meminta izin kepada siapapun untuk menjalani hidup sesuai dengan kebenaran batin Anda. Ketergantungan pada validasi eksternal seringkali menjadi penghalang besar bagi kebahagiaan. Kita mengukur nilai diri kita berdasarkan standar orang lain,
mencari pengakuan, pujian, atau bahkan sekadar penerimaan. Namun, ini adalah permainan yang tidak pernah selesai. Semakin kita mencari validasi, semakin kosong kita merasa. Pertumbuhan spiritual membawa kesadaran bahwa validasi sejati hanya bisa datang dari dalam. Ketika Anda berdamai dengan diri sendiri, Anda tidak lagi membutuhkan persetujuan dari orang lain. Anda menjadi nyaman dengan siapa diri Anda sebenarnya, tanpa mencoba menyesuaikan diri dengan harapan orang lain. Dalam kebebasan ini, Anda menemukan kedamaian yang tidak bisa diberikan oleh dunia luar. Anda berhenti memaksakan diri untuk menjadi sesuatu yang bukan Anda, dan mulai menjalani hidup dengan keaslian penuh. Kemerdekaan dari penilaian sosial memungkinkan Anda untuk hidup dengan cara yang sejati. Anda tidak lagi terperangkap dalam tekanan untuk memenuhi standar yang tidak relevan dengan nilai-nilai Anda. Anda berhenti memedulikan apakah orang lain menyetujui keputusan Anda, cara berpikir Anda, atau jalur yang Anda pilih. Ini tidak berarti Anda menjadi acuh tak acuh, atau tidak peduli dengan orang lain, tetapi bahwa Anda berhenti membiarkan opini eksternal mendikte siapa Anda. Anda mulai menjalani hidup berdasarkan keyakinan, tujuan, dan intuisi Anda sendiri. Hidup dengan otentisitas membutuhkan keberanian. Ada risiko bahwa orang lain mungkin tidak memahami atau menerima Anda. Namun, keberanian ini membawa hadiah terbesar, hidup yang benar-benar bermakna, di mana Anda merasa utuh dan puas dengan diri sendiri. Penilaian sosial seringkali mencerminkan lebih banyak tentang orang yang menghakimi daripada tentang diri Anda. Pendapat mereka adalah hasil dari pengalaman, keyakinan, dan ketakutan mereka sendiri. Menyadari hal ini adalah langkah penting dalam melepaskan keterikatan pada opini orang lain. Ketika Anda berhenti membiarkan penilaian sosial menentukan nilai Anda mulai melihat dunia dengan lebih jernih. Anda memahami bahwa tidak ada orang yang benar-benar bisa mendefinisikan siapa Anda kecuali diri Anda sendiri. Kemerdekaan dari penilaian sosial memberi Anda ruang untuk mengejar apa yang benar-benar penting bagi Anda. Anda tidak lagi mengorbankan impian Anda hanya karena takut akan apa yang orang lain pikirkan. Anda berhenti menunda kehidupan sejati Anda hanya untuk memenuhi ekspektasi yang tidak pernah Anda pilih untuk diri sendiri. Dengan kebebasan ini, Anda mulai mengeksplorasi potensi sejati Anda. Anda berani membuat keputusan yang mungkin tidak populer, tetapi selaras dengan jiwa Anda. Anda berhenti mencari jalan yang mudah diterima oleh semua orang dan mulai mencari jalan yang benar-benar memuaskan hati Anda. Kesadaran diri adalah pintu gerbang menuju kehidupan yang lebih bermakna. Itu adalah cermin yang memungkinkan kita melihat diri kita sendiri tanpa ilusi, tanpa pengaruh harapan masyarakat, dan tanpa topeng yang sering kita kenakan untuk menyenangkan orang lain. Ketika kita mulai memahami diri kita dengan lebih dalam, kita memasuki dimensi baru dalam kehidupan, dimensi yang dipenuhi dengan kejelasan, tujuan, dan kebebasan sejati. Peningkatan kesadaran diri bukanlah perjalanan yang instan. Ia membutuhkan keberanian untuk menghadapi kegelapan batin, kesabaran untuk mendengar suara hati, dan kerendahan hati untuk menerima apa yang kita temukan. Namun, hasilnya adalah transformasi yang mengubah cara kita melihat dunia dan posisi kita di dalamnya. Banyak orang hidup tanpa benar-benar mengenal siapa mereka. Mereka menjalani kehidupan yang diarahkan oleh ekspektasi, kebiasaan, atau pengaruh luar tanpa pernah mempertanyakan apakah jalan itu benar-benar milik mereka. Namun, mereka yang berkembang secara spiritual mulai melihat diri mereka dengan lensa yang jujur dan penuh rasa ingin tahu. Kesadaran diri yang mendalam melibatkan lebih dari sekadar mengenali kekuatan dan kelemahan kita. Ini adalah pemahaman tentang motivasi di balik tindakan kita, pola pikir yang membentuk keputusan kita, dan luka emosional yang mungkin masih kita bawa. Dalam memahami semua ini, kita mulai melepaskan keterikatan pada cerita lama yang tidak lagi melayani pertumbuhan kita. Ketika kesadaran diri meningkat, kehidupan kita mulai memiliki arah yang lebih jelas. Kita tidak lagi terombang-ambing oleh opini atau keinginan orang lain. Sebaliknya, kita bergerak berdasarkan nilai-nilai inti kita, tujuan hidup yang sejati, dan pemahaman mendalam tentang apa yang benar-benar penting. Kehidupan yang terarah bukan berarti kita bebas dari tantangan, tetapi berarti kita tahu bagaimana menghadapi tantangan itu dengan bijaksana. Kita tidak lagi terganggu oleh hal-hal kecil.
karena kita memahami gambaran besar dari perjalanan kita. Kesadaran ini membawa makna yang mendalam dalam segala hal yang kita lakukan. Bahkan tugas-tugas sederhana sehari-hari terasa berbeda ketika dilakukan dengan pemahaman bahwa semuanya adalah bagian dari perjalanan kita menuju kebenaran diri. Kesadaran diri yang mendalam seringkali membutuhkan kita untuk melepaskan identitas yang telah kita bangun berdasarkan harapan orang lain. Kita mulai menyadari bahwa banyak dari apa yang kita pikirkan tentang diri kita sebenarnya adalah proyeksi dari keluarga, budaya, atau masyarakat. Ketika kita mulai melepaskan identitas ini, kita menemukan diri sejati kita, bukan sebagai seseorang yang harus memenuhi standar tertentu, tetapi sebagai jiwa yang bebas untuk hidup dengan autentisitas penuh. Proses ini bisa menyakitkan, karena seringkali melibatkan meninggalkan zona nyaman kita, tetapi hadiahnya adalah kebebasan sejati. Banyak orang mencari kebahagiaan di luar diri mereka, dalam harta, status, atau hubungan. Namun, kebahagiaan sejati hanya bisa ditemukan ketika kita selaras dengan diri kita sendiri. Kesadaran diri memungkinkan kita untuk melihat apa yang benar-benar membawa kebahagiaan dalam hidup kita, dan untuk melepaskan apapun yang tidak selaras dengan itu. Ketika kita mengenal diri kita sendiri dengan lebih baik, kita juga belajar untuk mencintai diri kita apa adanya. Kita tidak lagi keras pada diri sendiri untuk kesalahan yang telah kita buat atau mencoba menjadi seseorang yang bukan kita. Sebaliknya, kita merangkul diri kita dengan kasih sayang, memahami bahwa perjalanan ini adalah proses pembelajaran yang terus berkembang. Kesadaran diri membawa pada kehidupan yang dipenuhi dengan tujuan. Kita tidak lagi menjalani hari-hari kita dengan autopilot, tetapi dengan niat yang jelas dan kesadaran yang penuh. Setiap langkah, setiap keputusan, dan setiap hubungan menjadi cerminan dari siapa kita sebenarnya. Hidup dengan tujuan berarti kita tidak lagi merasa seperti korban dari keadaan. Kita menjadi pencipta aktif dari kehidupan kita sendiri, dengan kesadaran bahwa setiap tindakan kita memiliki dampak. Dalam kebebasan ini, kita menemukan rasa syukur yang mendalam untuk semua yang telah kita alami, baik itu suka maupun duka, karena semuanya telah membentuk diri kita menjadi seperti sekarang. Jika Anda masih menonton, saya ingin mengucapkan terima kasih. Jika video ini bermanfaat dan menambah wawasan, silahkan membagikan video ini dengan orang lain. Pertimbangkan juga untuk subscribe di channel ini, karena dukungan Anda akan sangat membantu dan berharga. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman atau pemikiran Anda di kolom komentar. Semoga hari-hari Anda selalu dipenuhi dengan kelimpahan dan kebahagiaan.